Pak Ronald, mau nanya dong. Kalau misalnya pacaran sama atasan, oke nggak sih? Seru banget pertanyaannya. Oke. Saya bisa ngerti bahwa kalau misalnya memang sudah naksir antara atasan sama bawahan, walaupun kadang-kadang dianggap sama orang nggak etis, ya gimana? Karena hati itu kalau sudah pengen, ya pengen, nggak pengen ditukar-tukar sama yang lain kan? Cari aja di luar, ya susah gitu ya, pengennya yang itu gitu ya. Dan satu lagi yang namanya pacaran, kalau misalnya memang waktu paling banyak di mana kita bisa naksir kan adalah pada saat kita berada di kantor, kan waktu kita paling banyak memang di situ. Jadi saya bisa ngerti ketika terjadi hubungan asmara, ketika cinta di kantor bisa juga ngerti. Tapi ada dua hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah secara perusahaan, apakah perusahaan mengizinkan atau tidak? Karena kan perusahaan itu takut ketika terjadi kecurangan. Jadi misalnya yang atasannya misalnya pegang operasional, misalnya terus yang bawahannya pegang keuangan gitu ya, nanti terjadi kerjasama, terjadi kolusi, itu kan tidak bagus banget. Itu makanya kalau misalnya mau pacaran, maka itu harus seizin dengan kantor. Harus yang pertama lapor sama atasan, yang kedua harus lapor sama HRD bahwa Bapak, Ibu, HRD, atasan, kami izin bahwa sekarang kami pacaran ya. Nah, kalau misalnya memang itu bertentangan dengan aturan perusahaan, misalnya tidak boleh di departemen yang sama, atau misalnya tidak boleh di perusahaan yang sama, maka salah satu terpaksa memang harus mengalah. Tapi minta waktu bahwa oke Pak, kami mengerti tidak boleh berada di perusahaan yang sama, kami izin minta waktu, salah satu dari kami akan mencari kerja di tempat lain. Tapi kalau bisa pindah departemen akan jauh lebih baik ya. Pindah departemen itu tidak ada masalah kok, karena Anda bukan dimutasi atau didemosi, Anda cuma pindah departemen artinya punya kesempatan yang lebih lagi. Nah, itu yang pertama, yaitu secara peraturan. Yang kedua adalah secara perasaan. Kalaupun misalnya Anda diizinkan nih, boleh berada di satu departemen yang sama, misalnya si cowok jadi atasan, si cewek jadi bawahan. Ini misalnya doang, misalnya ya. Nah, kan takutnya daerahnya seperti ini. Si cowoknya nanti ketika misalnya melihat performa si cewek yang jadi salah satu timnya, performanya jelek, lalu dia marah-marah, ceweknya menganggap bahwa, wah kamu kok tadi kasar sama aku sih, kayak gitu. Nah, itu yang mesti diperhatikan. Karena pada dasarnya gini, ketika kita mau marahin bawahan kita, yang kita marahin tidak boleh adalah personalnya. Jadi kita tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti kamu bego, kamu ceroboh, kamu pemalas, kamu salah, dan lain-lain. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh yang namanya orang tambah label. Misalnya kamu salah, kamu bego, kamu tidak pintar, kamu ceroboh. Itu tidak boleh, oke? Yang boleh kita bahas adalah kesalahannya. Jadi kalau kita pengen bahas bukan orangnya, tapi kesalahannya. Misalnya kita bilang gini, Sinta, tadi ketika kamu bikin laporan, bagian yang ini salah. Oke, jadi yang salah adalah laporannya, bagian yang ini salah. Atau misalnya ngomong soal ketepatan waktu, jadi bukan bilang kamu pemalas, kamu orangnya tidak tepat waktu, bukan seperti itu. Yang dibahas cuma kesalahannya saja. Hari ini, tadi ketika lagi meeting, harusnya kamu datang jam 9, kamu datangnya jam 9.15. Oke, yang diomongin hanya kesalahannya saja. Atau misalnya contoh yang lain ya, misalnya ada barang-barang yang kelupaan sehingga akhirnya persiapan jadi terlambat ya. Yang dibahas, jadi sekali lagi jangan ada kata-kata misalnya kamu pelupa, tidak boleh. Oke, hari ini harusnya kita sudah membawa barang-barang ini tapi ternyata barangnya ketinggalan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Teknik ini bukan cuma sama pacar saja, tapi diperlakukan sama semua orang. Jadi ketika pengen memarahin staf, marahin anak buah, atau misalnya kalaupun kita pengen menegur atasan kita gitu ya, misalnya atasan kita juga berbuat salah ya, kebetulan pacar kita, maka kita bilang, Pak, tadi Bapak lupa bagian yang di sebelah sini, harusnya bagian sini Bapak masukkan, tapi ternyata Bapak lupa. Dengan cara seperti itu, tidak ada saling singgung-menyinggung, tidak ada hubungan personal, yang ada hanya kita membahas soal kesalahan saja. Oke? Nah, semoga dengan tips ini, dengan kantor sudah tahu, HRD juga sudah tahu, lalu yang kita bahas hanya kesalahan saja, hubungan kalian bisa jadi jauh lebih bagus. Masuk akal kan?